3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi radioaktivitas. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yusuf Zara. Nama saya Dara Fadani. Nama saya Pascal Sunjaya. Nama saya Faras Dianggoro. Nama saya Nadia Raisa. Nama saya Rahmat Ramadan. Langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa itu radioaktivitas. Radioaktivitas adalah pemancaran sinar radioaktif secara spontan oleh inti-inti yang disebut inti itu tidak stabil menjadi inti yang lebih stabil atau inti anak. Zat radioaktif yang terdapat di alam antara lain uranium, polonium, dan radium. Beberapa unsur lain yang memiliki isotop yang bersifat radioaktif. Unsur-unsur tersebut disebut radioisotop. Nah, sekarang ada manfaat radioisotop di berbagai bidang dan juga manfaatnya. Untuk yang pertama ada bidang kedokteran. Manfaatnya itu terapi penyembuhan kanker tiroid, mendeteksi kerusakan pada kelenjar gondok, hati dan otak, mendeteksi kerusakan jantung, mendeteksi gangguan peredaran darah dan sebagainya. Yang kedua ada bidang hidrologi, mempelajari kecepatan aliran sungai dan menyelidiki kebocoran pipa air bawah tanah. Yang ketiga ada bidang geologis, manfaatnya itu mempelajari keseimbangan dinamis, mempelajari reaksi pengesteran dan mempelajari mekanisme reaksi fotosintesis. Yang keempat ada bidang pertanian, manfaatnya itu ada pemberantasan hama, pembentukan bibit unggul dan penyimpanan makanan sehingga tidak dapat bertunas. Nah, selanjutnya di sini ada partikel radioaktivitas. Sebelum itu, unsur-unsur yang memiliki nomor atom lebih dari 83 itu merupakan inti yang tidak stabil. Jadi, untuk mencapai kestabilan mereka itu mengeluarkan partikel alfa, partikel beta, atau sinar gamma. Next. Nah, yang pertama itu ada partikel alfa. Di mana partikel alfa itu dia memiliki daya ionisasi paling besar di antara partikel-partikel lainnya. Namun untuk daya tembusnya dia itu paling kecil di antara partikel-partikel yang lain. Nah, untuk partikel alfa itu merupakan inti helium yang dipancarkan suatu inti tidak stabil, di mana atom yang memancarkan partikel alfa akan mengalami penurunan nomor massa sebesar 4 dan nomor atom sebesar 2. Nah, sini ada reaksinya. Reaksi ini menunjukkan inti X meluruh menjadi inti Y dengan memecahkan partikel alfa dan membebaskan energi Q. Nah, yang selanjutnya itu ada partikel beta. Kalau partikel alfa tadi itu daya ionisasinya paling besar dan daya tembusnya paling kecil di antara yang lainnya, partikel beta itu memiliki daya ionisasi dan daya tembusnya di antara ketiga partikel itu. Nah, di sini ada reaksinya. Inti atom yang tidak stabil yang memiliki jumlah neutron lebih besar daripada proton akan memancarkan partikel beta, di mana reaksinya itu seperti ini. Terus, suatu atom yang memancarkan partikel beta akan mengalami penambahan nomor atom sebesar 1, tetapi nomor massanya tetap. Secara umum reaksinya itu seperti ini. Next. Selanjutnya ada sinar gamma. Jadi sinar gamma itu merupakan salah satu bentuk radiasi seperti gelombang mikro, gelombang ultraviolet, dan gelombang radio. Terus di sini sifatnya bisa dilihat, sinar gamma itu merupakan gelombang elektromagnetik yang tidak bermassa dan tidak bermuatan. Terus dia memiliki daya ionisasi paling lemah dibandingkan dengan partikel alfa dan juga beta. Terus sifat dari sinar gamma ini juga memiliki daya tembus paling tinggi di antara partikel alfa dan juga beta. Terus reaksinya di sini atom yang memancarkan sinar gamma tidak mengalami perubahan nomor ataupun nomor atom maupun nomor massa, sehingga reaksinya sebagai berikut. Bisa dilihat di sini. Sekarang kita lanjut ke aktivitas radiasi. Nah, aktivitas radiasi itu kegiatan peluruhan dengan melepas partikel radiasi memiliki ukuran seberapa banyak partikel itu meluruh. Semakin banyak aktivitas, semakin cepat pola kestabilan inti baru tercapai. Kesimpulannya itu kayak aktivitas radiasi itu mengukur seberapa cepat inti atom meluruh dan melepaskan radiasinya. Kalau aktivitasnya tinggi, berarti partikel-partikel itu menyeluruh dalam waktu yang singkat. Semakin cepat peluruhan, semakin cepat inti atom jadi stabil. Terus aktivitas radioisotop atau isotop radioaktif tidak bersifat tetap
soalnya mari kita hitung aktivitas 1 kg aluminium min 266 yang memiliki tercatat kebutuhan 5,1 kali 10 pangkat 10 didekat dengan 1. Nah di sini ada itunya caranya kayak gini. Nah, selanjutnya kita ke waktu paruh. Waktu paruh merupakan waktu yang diperlukan sebuah material radioaktif untuk meluruh menjadi setengah bagian dari sebelumnya. Nah, waktu paruh dapat dinyatakan dengan rumus T kapital sama dengan 0,693 per randa. Randa di sini adalah konstanta dari keseluruhan itu sendiri. Nah, selanjutnya grafik. Di sini ada grafik untuk melemahnya aktivitas. Grafik melemahnya aktivitas juga dapat menunjukkan waktu paruh melalui analisis data yang ditampilkan seperti grafik di samping ini. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa A atau aktivitas per aktivitas mula-mula sama dengan 1/2 pangkat T. Di sini T ini adalah waktu yang ditempuh per T yang tadi adalah waktu paruhnya. Jadi di sini ada. Sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal ini adalah zat radioaktif dengan tetapan peluruhan 0,693 kali 10 pangkat 6 second. Aktivitas mula-mula zat tersebut adalah 6 C atau Curie. Seperti itu. Yang A, hitung waktu paruh zat itu. Yang B, hitung aktivitasnya setelah 4 juta second. Nah, dari soal yang sini kita dapat mengetahui rangganya, yaitu konstanta peluruhannya yaitu 0,693 kali 10 pangkat 6. Lalu aktivitas mula-mulanya yaitu 6 Curie, yang dimana satu Curie-nya itu 3,7 kali 10 pangkat 10. Yang A, kan yang dicari adalah waktu paruhnya. Jadi sesuai rumus tadi, T kapital atau waktu paruh itu sama dengan 0,693 per randa di sini. Jadi T sama dengan 0,693 per 0,693 kali 10 pangkat 6. Karena ini sama jadi bisa dicoret. Jadi 1 per 10 pangkat 6. Karena masih dalam bentuk pecahan jadi 10 pangkat 6-nya kita pindah ke atas jadi 10 pangkat 6. Selanjutnya lanjut ke soal yang B, kita mencari aktivitasnya setelah 4 juta second. Sesuai rumus yang tadi, A itu adalah aktivitas yang dicari dan A0 ini adalah aktivitas mula-mula. Rumusnya seperti tadi 1/2 pangkat T per waktu paruh. Jadi aktivitas mula-mulanya adalah 6 C. Sesuai rumus 1/2 per 6 kali 10 pangkat 6 ini adalah 4 juta second per waktu paruhnya tadi yang 10 pangkat 6. Setelahnya itu jadi kayak gini. Jadi ini tuh didapat dari 6. Satu C tadi kan adalah 3,7, jadi 6 dikali 3,7 pangkat 10. 10 pangkat 10 kali setengah pangkat 4. Dari sini 10 pangkat 6 nya sama, jadi coret. Dapat hasilnya segini, jadi ini masih belum dikaliin. Dikaliin yang dikurung dulu jadi 1/16. Setelah itu dapat hasil segini 1,3875 kali 10 pangkat 10 second pangkat 1. Selanjutnya di sini ada daya tembus. Nah, manfaat daya tembus ini digunakan untuk mendeteksi informasi dari tempat yang sulit ditembus oleh alat biasa. Ketika menembus bahan yang dilewati, intensitas atau kekuatannya berkurang seiring jarak tembusnya. Tebalan ditembus untuk mencapai nilai tengah disebut sebagai half value layer atau HVL. Nah, di sini ada rumusnya. Nah, di sini bakal ada contoh soalnya. Di sini contoh soalnya itu kita bakal mencari koefisien pelemahannya. Nah, karena di sini kan ditulis diketahui ada penghalangnya yang tebal 20 cm dan intensitasnya itu berkurang 75%. Nah, karena intensitasnya berkurang 75%, jadi yang tersisa 25%. Nah, dan 25% ini itu sama dengan 1/4. Nah, karena dari rumus yang tadi setengah pangkat n, nah jadi di sini kita dapat n-nya itu 2, karena di sini jadi setengah pangkat 2. Nah, di sini langsung saja karena n itu sama dengan HVL per x, jadi kita bisa ubah di sini. Jadi HVL sama dengan x per 2. Nah, x ini dapat dari tebalannya, jadinya 20 cm per 2 jadi sama dengan 10. Jadi kita dapat HVL itu 10. Nah, selanjutnya kita mencari koefisien pelemahannya. Nah, koefisien pelemahan itu dapat dicari dari HVL per koefisien pelemahan per x. Iya itu. Jadi nanti kita masuk apa namanya?
dipindah luaskan jadi koefisien pelemahan HPL per X. Jadinya hasilnya segini. Hasilnya jadinya 0,0693 cm pangkat min 1. Sekian dari kelompok kami. Mohon